Meski sekarang dibenci, Andre Onana optimistis bisa curi hati fans Manchester United. Kiper Manchester United, Andre Onana angkat bicara seputar kondisinya saat ini. Ia optimistis bisa tampil lebih baik lagi dan memenangkan hati fans Setan Merah. Onana baru bergabung dengan MU di musim panas tahun lalu. Ia direkrut untuk menggantikan David De Gea yang kontraknya tidak diperpanjang klub. Performa Onana sejauh ini masih angin-anginan. Ia kerap membuat blunder sehingga ia mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak termasuk dari kalangan fans United. Onana menegaskan bahwa ia tidak mau patah arang dengan situasi yang terjadi. Kesalahan itu merupakan sebuah bagian dari pembelajaran, ungkap Onana kepada Sky Sports. Manchester United hidupkan minat pada striker Bayern Munchen ini. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan masih berminat pada sosok Eric Maxim Choupo-Moting. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrutnya dalam waktu dekat ini. Di bursa transfer musim dingin ini, Manchester United berencana mendatangkan striker baru. Erik ten Hag butuh striker baru karena timnya saat ini cukup kesulitan mencetak gol. United sendiri sudah dikaitkan dengan beberapa striker. Namun baru-baru ini, MU dikabarkan CLBK. The Athletic menyebut bahwa Setan Merah mengarahkan radar mereka ke Bayern Munchen. Mereka berencana untuk merekrut Eric Maxim Choupo-Moting. West Ham login untuk transfer Jadon Sancho. Saga transfer Jadon Sancho semakin menarik. West Ham dilaporkan kini mulai menyeriusi transfer sang winger dari Manchester United. Sancho memang sudah lama dikabarkan akan meninggalkan Manchester United di musim dingin ini. Ia ingin pergi karena ia bersitegang dengan sang pelatih, Erik ten Hag. Sancho sendiri beberapa hari terakhir ramai dikabarkan akan kembali ke Jerman. Mantan klubnya, Bayern Munchen dilaporkan berminat memboyongnya ke Signal Iduna Park. The Daily Mail melaporkan bahwa Dortmund punya pesaing berat untuk jasa Sancho. West Ham dilaporkan juga berminat pada sang pemain. Fix, Real Madrid tidak beli bek tengah baru. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan update seputar perburuan bek tengah baru timnya. Ia memastikan Los Blancos tidak jadi membeli bek tengah baru di musim dingin ini. Di akhir 2023 kemarin, Real Madrid mendapatkan kabar buruk. Bek mereka, David Alaba mengalami cedera parah yang membuatnya bakal absen berbulan-bulan. Stok bek tengah Real Madrid saat ini sedang tipis. Sehingga El Real diyakini akan belanja bek tengah baru di bursa transfer kali ini. Beberapa bek juga sudah dikaitkan dengan El Real. Bahkan ada beberapa nama yang dikabarkan sudah dekat untuk pindah ke ibu kota Spanyol. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Carlo Ancelotti membeberkan perkembangan situasi timnya saat ini. Ia dan manajemen Real Madrid disebut sudah bersepakat untuk tidak mendatangkan bek tengah baru meski Alaba mengalami cedera parah. Resmi, AC Milan pulangkan Matteo Gabbia dari Villarreal. Raksasa seri AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah memulangkan Matteo Gabbia dari Villarreal. Bek berusia 24 tahun itu tak mendapat tempat di skuad utama Milan pada musim 2023-2024 ini. Rossoneri sudah punya Fikayo Tomori, Malik Thiaw, Simon Jaer, dan Pierre Kalulu. Gabbia akhirnya dipinjamkan ke Villarreal. Rencananya ia akan bermain semusim di klub La Liga tersebut. Namun Milan memutuskan memangkas masa peminjamannya dari Villarreal. Rossoneri memanggilnya pulang pada pertengahan musim. Aturan FIFA, larang Fabio Carvalho bela Liverpool pada musim ini. Liverpool telah mengakhiri musim peminjaman Fabio Carvalho di RB Leipzig setelah jarang bermain, dan meski kembali ke Anfield, pemain berusia 21 tahun itu mungkin tidak bisa bermain untuk klub asal Merseyside itu di musim ini. Carvalho hanya tampil sebagai starter sebanyak 3 kali dalam 15 pertandingan bersama Leipzig sebelum peminjamannya dihentikan pada malam tahun baru. Meskipun spekulasi muncul mengenai potensi keterlibatannya di pertandingan Liverpool, aturan FIFA menyatakan bahwa seorang pemain hanya dapat memperkuat 2 klub dalam satu musim. Oleh karena itu, meski Fabio Carvalho dapat dimasukkan dalam skuad The Reds pada bulan Januari, keterlibatannya dalam pertandingan resmi bersama klub tersebut dapat menghambat peluangnya untuk bergabung dengan klub lain, jika ia ingin dipinjamkan lagi. Saingi Newcastle, Crystal Palace juga kejar Andre Santos. Pemain muda Chelsea, Andre Santos, mendapat ketertarikan dari Crystal Palace saat sang gelandang bersiap untuk mengakhiri masa peminjamannya di Nottingham Forest. Pemain asal Brasil itu hanya bermain selama 97 menit di tim utama sejak kepindahannya ke City Ground pada musim panas.
Andre Santos tampil saat Nottingham Forest kalah melawan Burnley di Carabao Cup pada bulan Agustus dan kekalahan 3-0 dari Liverpool di Premier League pada bulan Oktober. Melansir dari Daily Mail, Crystal Palace mungkin akan melihat Santos sebagai pelapis di lini tengah, setelah Cheikh Doucoure mengalami cedera Achilles di bulan November yang membuatnya harus absen di sisa musim ini. Tim asuhan Roy Hodgson saat ini duduk di peringkat ke-14 dalam klasemen Premier League, berjarak 6 poin dari zona merah dan membutuhkan bala bantuan untuk terhindar dari degradasi. Jurgen Klopp ingin gelandang baru, Liverpool pantau Morten Frijndrook. Liverpool mempertimbangkan untuk memperkuat lini tengah Jurgen Klopp di musim panas mendatang, dengan fokus pada pemain berusia 22 tahun dari Denmark, Morten Frijndrook. Pada musim panas sebelumnya, The Reds fokus membenahi sektor tengah mereka dengan merekrut Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo, dan Ryan Gravenberch, yang secara signifikan meningkatkan performa tim. Dalam upaya untuk memperkuat lini tengah, The Reds sejumlah pemain potensial, termasuk gelandang Genoa, Morten Frijndrook. Dengan pemain-pemain seperti Frijndrook di radar, The Reds berharap dapat terus memperkuat skuad Jurgen Klopp untuk menjaga dominasi mereka di level domestik dan internasional. Giorgio Scalvini bakal gantikan Rafael Varane di MU. Manchester United dikabarkan telah menetapkan pemain bertahan Atalanta, Giorgio Scalvini, sebagai calon pengganti Rafael Varane. Jadi direkrut di awal tahun ini, Rafael Varane akan berakhir masa baktinya di Old Trafford pada Juni 2024 dan Manchester United diduga telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama 12 bulan. Jika Rafael Varane pada akhirnya meninggalkan Old Trafford, outlet berita Italia Tuttosport mengklaim bahwa United telah menetapkan bintang Atalanta, Giorgio Scalvini, sebagai pengganti yang sepadan. Hannibal Mejbri pelajari opsi tinggalkan Man United dengan status pinjaman. Gelandang berbakat Man United, Hannibal Mejbri saat ini sedang mempertimbangkan opsi meninggalkan Old Trafford dengan status pinjaman selama jendela transfer musim dingin. Meskipun baru berusia 20 tahun, Mejbri telah mencatatkan 9 penampilan untuk Setan Merah musim ini di berbagai kompetisi. Manajer Erik ten Hag sebelumnya memilih untuk tidak meminjamkan Mejbri pada jendela transfer musim panas lalu, tapi pengalaman bermainnya di paruh pertama musim ini tidak sebanyak yang diharapkan. Menurut laporan dari Radio Mosaikue di Tunisia, Mejbri sedang mempertimbangkan secara serius opsi pinjaman yang datang di Januari ini. Bukan main, Girona kalahkan Atletico dan Barcelona, cuma keok dari Madrid. Girona jelas bukan hanya sensasi singkat di awal musim 2023-2024 ini. Mereka masih bermain luar biasa hingga memasuki paruh musim. Status kandidat juara seharusnya layak disandang. Terbaru, Girona tampil impresif untuk membungkam perlawanan Atletico Madrid di Montilivi. Kedua tim bergantian mencetak gol, Girona pada akhirnya menang dengan skor 4-3. Kemenangan ini mengamankan posisi Girona di peringkat 2 klasemen sementara La Liga 2023-2024. Mereka mengoleksi 48 poin, sama dengan poin Real Madrid yang duduk di puncak sebagai juara pramusim. 48 poin itu dikumpulkan Girona dalam 19 pertandingan, 15 kali menang, dan 3 kali imbang. Mereka baru 1 kali kalah, yaitu dari Real Madrid. Awal Desember 2023 lalu, Girona membuat kejutan di Olympique Louis Companys. Menyambangi Barcelona, mereka pulang dengan kemenangan 4-2, meraup 3 poin penuh. Saat itu, kemenangan mendorong Girona ke puncak klasemen, menyalip Madrid. Barcelona, di sisi lain, sempat turun ke peringkat 4. Leroy Sané tunda pembicaraan kontrak baru dengan Bayern, Liverpool waspada. Liverpool dikabarkan menunjukkan minat pada pemain sayap Bayern Munich, Leroy Sané, yang saat ini menunda keputusan terkait perpanjangan kontraknya dengan klub Jerman tersebut. Menurut laporan dari media Jerman yakni Bild, Sané, yang saat ini memiliki kontrak dengan Bayern selama 18 bulan ke depan, memilih untuk menunggu hingga Euro 2024 selesai sebelum membuat keputusan mengenai masa depannya. Keterlibatan Liverpool dalam perburuan Sané menambah dinamika pada situasi kontraknya. Jika Sané memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich, Liverpool dapat menjadi salah satu klub yang bersedia mengamankan jasanya. Sementara The Reds menunggu keputusan Sané, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya mungkin semakin sengit.
Satu yang pasti, laporan perkembangan kontrak Sané setelah Euro 2024 akan menjadi sorotan dalam beberapa bulan ke depan dan bisa menjadi hot topic di jendela transfer musim panas 2024. Real Madrid, jagonya bertahan. Real Madrid punya wajah baru pada musim 2023-2024. Jika biasanya sohor dengan lini depan yang tajam, kali ini Real Madrid justru menonjol dengan pertahanan yang sangat kuat. Pada musim 2022-2023 lalu, Real Madrid kalah dari Barcelona dalam persaingan gelar La Liga. Salah satu titik lemah Los Blancos adalah lini belakang yang cukup mudah kebobolan. Musim lalu, Madrid kebobolan hingga 36 kali dalam satu musim. Jumlah kebobolan Real Madrid jauh lebih banyak dibanding Barcelona, sang juara. Barcelona hanya kebobolan 20 kali pada musim 2022-2023 lalu. Nah, situasinya terbalik pada musim 2023-2024 ini. Real Madrid punya catatan bertahan yang sangat bagus pada ajang La Liga. Real Madrid mencatat nirbobol saat bersua Mallorca pada pekan ke-19 La Liga. Ini adalah nirbobol ketiga yang dicatat pasukan Carlo Ancelotti pada 5 laga terakhir di La Liga. Hingga pekan ke-19, Real Madrid baru 11 kali kebobolan. Real Madrid jadi tim yang paling sedikit kebobolan di La Liga. Real Madrid jadi tim yang paling jago bertahan. Barcelona, yang musim lalu hanya bobol 20 kali, kini limbung. Klub asal Katalan itu sudah kebobolan 21 kali dari 18 laga yang dimainkan. Catatan kebobolan Barcelona lebih banyak dibanding musim lalu. Jose Mourinho dikhianati AS Roma dan bakal latih timnas Brasil. Kontrak Jose Mourinho bersama AS Roma akan berakhir pada akhir musim 2023-2024 ini. Nah, kini masa depan Mourinho tengah jadi bahan spekulasi karena ada 3 rumor besar yang mencatut namanya. Jose Mourinho mulai bertugas sebagai pelatih baru AS Roma pada Juli 2021 lalu. Perjalanan Mourinho bersama Roma tidak berjalan mulus, tetapi dia dapat dukungan penuh dari fans. Pria asal Portugal itu memberi kenangan yang indah bagi fans Roma. Mourinho membawa Roma meraih gelar juara UEFA Conference League musim 2021-2022. Lalu, pada musim 2022-2023, Roma melaju ke final Liga Eropa. Kini, kebersamaan antara Mourinho dan Roma berada dalam fase genting. Ada rumor yang menyebut Roma tengah menimbang opsi untuk mencari pelatih baru dan mendepak Mourinho. Jika memang dikhianati AS Roma, Jose Mourinho tidak akan kesulitan mencari klub baru. Sebab, ada 2 tawaran menarik yang disebut diterima Jose Mourinho yakni untuk jadi pelatih Newcastle United dan timnas Brasil.